Shalom adik-adik, selamat sore. Jumpa lagi dalam acara Sabtu Ceria Revival Kids. Adik-adik, masih ingat gak kemarin Om Tam kasih kuis tentang menghafal ayat hafalan? Kira-kira siapa ya yang jadi pemenangnya? Mau tahu? Ini dia. Selamat untuk para pemenangnya. Kita mau mulai acara Sabtu Ceria ya. Mau kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap anugerah-Mu, untuk setiap penyertaan-Mu atas setiap kami. Saat ini Tuhan, kami mau mengikuti ibadah Sabtu Ceria. Berkati kami, buat kami mengerti, buat kami memahami tentang firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ini apa ya? Oh, undangan Sabtu Ceria. Kira-kira mau ngajak siapa ya? Undangan apa ya ini ya? Oh, undangan Sabtu Ceria. Mau ngajak siapa ya? Nih Kak, ada undangan dari Sabtu Ceria. Wah, ada undangan Sabtu Ceria. Pasti seru karena di Sabtu Ceria ada pujian, ada firman Tuhan dan aktivitas. Yuk teman-teman, kita mulai Sabtu Cerianya. Siapa tahu apa rasa gula? Manis, manis, manis. Itu rasanya. Bill, Apa Kak? kamu tahu nggak kalau kasih Yesus itu juga manis loh? Masa? Ya, seperti lagu ini. Yuk kita nyanyi. Ayo. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, manis indah. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh, oh, manis indah. Oh, kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, manis indah. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh, oh, manis indah. Oh, oh, manis indah. Oh, oh, manis indah. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo, ayo, ayo. Kita menyanyikan Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah,
Senang-senanglah, senang-senanglah, Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, senang-senanglah. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami supaya bisa mendengarkan firman Tuhan dengan tertib dan konsentrasi. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Siapa buat pohon, saya tidak bisa. Siapa buat pohon, hanya Tuhan saja. Siapa buat ikan, saya tidak bisa. Siapa buat ikan, hanya Tuhan saja. Siapa buat gajah, saya tidak bisa. Siapa buat gajah, hanya Tuhan saja. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamai laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung-burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan di dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu dan firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah,
Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakanlah mereka. Nah adik-adik, siapakah yang menciptakan matahari yang bersinar terang? Sinarnya yang terang itu menghangatkan pohon-pohon dan daun-daun. Allah yang menciptakan. Ya, betul, Allah yang menciptakan. Siapakah yang menciptakan bintang-bintang yang berkedip-kedip dengan lincahnya? Tuhan yang ciptakan. Dan lihat, ada anjing yang berkejar-kejaran, ada ayam yang sedang memakan jagung, dan juga ada singa yang mengaum-ngaum. Siapakah yang menciptakan semuanya itu? Betul, Tuhan yang menciptakannya. Samudra yang luas dengan jutaan spesies ikan dan binatang laut di dalamnya. Wah, siapa yang menciptakan semuanya itu? Betul, Tuhan yang menciptakannya. Dan hei, lihat dirimu. Ada yang berambut lurus, ada juga yang keriting, ada yang matanya bulat, ada juga yang sipit. Wah, ada yang berkulit terang, ada juga yang berkulit gelap. Dan lihat, ada yang tinggi kurus, dan juga ada yang gemuk besar. Siapa yang ciptakan kita? Tentu saja Tuhan. Tuhan yang sudah ciptakan kita spesial dan istimewa. Mari berterima kasih kepada Tuhan yang telah menciptakan kita istimewa dan dunia yang begitu indahnya. Nah, jadi adik-adik, kita adalah ciptaan Tuhan yang istimewa. Perhatikan, kita adalah 1, 3, 4, 5, dan 6. Kenapa? Karena kita tidak ada duanya. Di dunia ini tidak ada yang sama dengan kita. Hebat ya Tuhan kita ya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan yang sudah ciptakan kita sempurna, sempurna. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau ciptakan kami istimewa. Tidak ada duanya. Kami spesial Tuhan. Kami bersyukur, kami istimewa di mata Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Pagi-pagi mau sekolah. Kenapa alat tulisnya masih berhamburan? Aduh, kenapa nggak disiapkan dari tadi sore ya? Kenapa aku lupa ya? Nanti kalau mau tulis-tulis bagaimana kalau alat tulisnya nggak dibawa? Oke, sudah siap. Sekolah dulu ya. Bye-bye. Teman-teman, tempat pensil ini gampang loh bahan-bahannya. Yuk kita lihat ya. Pertama-tama kita butuh
kertas bekas, kardus bekas boleh dari tempat minum, boleh dari tempat susu, boleh dari kardus yang lain yang bekas yang yang sudah dibuang tapi masih bisa dipakai. Kemudian kita masih bisa pakai alat-alatnya, kertas kado, lalu lem kertas, kemudian gunting, kemudian isolasi bolak-balik dengan ketebalan yang seperti ini ya. Kalau yang agak kecil susah dipakainya. Oke, kemudian kita butuh lem tembak. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak punya, boleh pakai lem seperti ini. Oke, ya caranya kita ambil yang ukuran 2 kali 14 cm kali 21 cm dan satu buah ukuran 3 cm kali 21 cm. Kita ambil isolasi bolak-baliknya, kita rekatkan kardus yang ukuran besar sama yang ukuran kecil pakai isolasi bolak-balik. Lalu satunya lagi. Kita rapikan ya double tipnya. Lalu siapkan kertas kado yang sudah dipotong sesuai dengan ukurannya yang tadi. Lepas dulu isolasinya. Lalu tempel berlahan-lahan. Sisi yang tidak kena isolasi bolak-balik, kita lem pakai lem kertas ya. Lalu kita rapikan, potong ujung-ujungnya. Lalu kita lem. Satu-satu. Harus sabar ya anak-anak. Pasti bisa, oke? Kertas kadonya kalian boleh pilih motif yang kalian sukai. Boleh kartun-kartun,
boleh bunga-bunga, atau yang ada di rumah deh, yang bisa gampang ya kita cari ya. Sudah rapi, cuma kita harus tutup lagi yang sisi yang sebelah dalam dengan kertas kado yang sama. Kalau anak-anak punya lem tembak, boleh pakai lem tembak untuk merekatkan yang sisi sebelah sini. Tapi kalau nggak ada, boleh pakai lem yang ini juga nggak apa-apa untuk merekatkan sebelah sini supaya dia lebih kuat untuk berdirinya. Oke? Untuk merekatkan yang sisi sebelah sini, Tante pakai lem tembak. Kalau anak-anak punya lem tembak, tapi harus hati-hati karena ini pakai aliran listrik, oke? Untuk sisi yang berdiri ini, dia sudah berdiri, baru kita tempel untuk sisi depannya ya. Kita bikin yang bawahnya sini dulu, baru kita lem untuk yang kecil lalu yang besar sini. Sama agak ditekan-tekan ya, supaya dia bisa nempel dengan rapi. Oke, sudah. Sekarang kita mau bikin untuk skatnya. Ukurannya yang kecil aja. Ini untuk ukuran 2,5 cm kali 15 cm. Supaya warna sama, jadi untuk setiap ukuran sekat, lalu pengunci dibungkus sama kertas kado yang sama ya. Kita lem dulu. Lalu potong ujung-ujungnya. Seperti tadi yang pertama.
rekatkan lagi pakai lem. Semua sisinya ya. Oke. Skatnya sudah siap semua, sudah dibungkus sama kertas kado, kita tinggal pasang, kita tinggal lem. Sambil agak ditekan ya supaya dia merekat dengan ininya, dengan kardusnya. Maaf, ininya belum. Anak-anak kalau pakai lem tembak, Tante ingatkan lagi untuk hati-hati ya pegangnya ya, karena hubungannya sama listrik. Lem lagi. Kalau ada yang kurang rekat, boleh ditambah lem lagi supaya kuat ya. Untuk sisi bawahnya sudah selesai, tinggal kita bikin skat yang di dalamnya ya.
Iya. Terakhir ini untuk penguncinya. Kita bikin begini dulu. Lem yang sisi belakangnya. Dilipat, lalu untuk ininya ya, untuk ke depannya. Tante pakai perekat seperti ini. Mungkin kalau adik-adik susah beli seperti ini, boleh pakai penjepit atau pakai benang ya. Tahan sebentar ya, kita agak tekan dulu supaya rekat. Nah, anak-anak jadinya seperti ini. Tempat pensilnya boleh skatnya di atas atau agak di bawah atau mau di tengah-tengah juga boleh. Oke, kita bisa taruh alat-alat tulis kita yang kita punya supaya lebih rapi, supaya bawanya lebih enak, dan yang pasti bahan-bahannya bisa kita jangkau. Oke, bisa sih kita beli, cuma kan kalau kita bisa bikin, kita coba bikin sendiri. Oke, rapi alat tulisnya, tempat pensilnya kita bisa bawa kemana-mana kita pergi. Dan berkati. Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, kutumu juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, menyungai kehidupanku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh.